Halo teman-teman, di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya di mana di video sebelumnya saya telah memaparkan kegiatan saya selama mengikuti Istanbul Youth Summit di Turki. Nah teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi selama saya mengikuti kegiatan Istanbul Youth Summit di agenda tersebut, saya mendapatkan full sponsorship. Jadi selama kegiatan tersebut saya alhamdulillah gratis. Nah teman-teman sekalian, ini juga banyak yang request mengenai bagaimana sih Kak cara mendapatkannya, mekanismenya seperti apa. Nah, oleh sebab itu saya bakal bahas di video ini. Baik teman-teman, di sini saya coba menjelaskan mekanisme sederhana dari pengajuan sponsorship. Nah teman-teman sekalian, ketika kalian mengajukan sponsorship, maka tidak jauh dari ketiga hal ini, yaitu preparation, sharing, and reporting. Nah teman-teman sekalian bakal melakukan tahap-tahap demikian. Teman-teman sekalian, di sini saya coba jelaskan apa itu mengenai preparationnya, searchingnya, dan reportingnya. Oke, teman-teman sekalian, tahap awal yang kalian lakukan ketika ingin mengajukan sebuah proposal pengajuan dana ataupun sponsorship untuk kegiatan, salah satunya delegasi internasional, maka teman-teman setidaknya melakukan tahap-tahap ini, yaitu know your event, list the target, dan terakhir make the proposal. Nah, teman-teman sekalian, hal yang paling urgensi banget, teman-teman harus ketahui dulu event tersebut apa, kegiatannya apa, goalsnya dari event tersebut untuk apa, dan fund-nya apa gitu ya. Nah, fund ini masalah biayanya berapa gitu ya teman-teman sekalian. Karena kenapa? Karena nanti ketika kalian ngajuin proposal dan proposal kalian alhamdulillahnya di accept dan ataupun diterima, maka teman-teman nanti biasanya bakal di-interview. Nah, interview tersebut nggak jauh nanti bakal pertanyaan seputar semacam ini kegiatan apa, tujuan dari kegiatan ini apa, terus kamu butuh dana berapa untuk kegiatan tersebut gitu ya. Sebenarnya hal-hal tersebut udah ada di proposal kalian gitu, tapi mereka pengen ngetes lagi kamu, pengen mengetahui kematangan dari kamu dalam kegiatan tersebut gitu ya. Nah, terus kalau kamu udah riset dalam tentang event tersebut gitu ya, dan udah ngetahui seluk-beluk dari latar belakang event tersebut, ya teman-teman sekalian list the target. Kalian targetkan semua untuk pengajuan proposal tersebut. Nah, biasanya ketika mahasiswa ataupun mahasiswa paling enaknya adalah ngajuin ke instansi yang kalian, yaitu bisa ke university-nya ataupun ke sekolahan teman-teman sekalian. Karena kenapa? Karena setiap sekolah ataupun setiap kampus tersebut memiliki dana mahasiswanya masing-masing untuk kegiatan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian jangan khawatir gitu. Karena saya berani jamin setiap instansi baik kampus ataupun sekolah itu punya dana kegiatan gitu ya. Teman-teman bisa riset dulu, komunikasikan ke pihak terkait untuk tanyakan kegiatan teman-teman apakah bisa didanai gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau misal dari sekolah ataupun kampusnya mendanai tapi tidak mencukupi untuk mengcover semua kegiatan teman-teman sekarang, teman-teman bisa ngajuin lagi ke beberapa company, NGO ataupun government. Nah, teman-teman sekalian, biasanya banyak dari teman-teman saya, bahkan saya pribadi itu melakukan untuk pergi ke company kan gitu ya, karena biasanya peluangnya lebih besar daripada dari NGO ataupun government gitu. Nah, untuk ke company itu maka akan ada dua tipikal perusahaan teman-teman sekalian. Di sana ada tipikal marketing sama donasi gitu. Nah, di sini saya coba jelaskan apa sih perbedaan dari tipikal marketing ataupun donasi ini. Jadi, kalau dia tipikal perusahaan tersebut ngasih dananya dengan tipenya marketing, maka mereka bakal minta feedback dari kamu. Nah, feedbacknya ini apa? Salah satu feedback yang mereka minta adalah kamu mempromosikan produk mereka gitu ya teman-teman sekalian. Nanti ketika kamu dikasih dana, mereka memberikan produk mereka untuk kamu promosiin ke teman-teman kamu ataupun di media sosial kamu. Nah, maka tak jarang ketika tipikal marketing ini bakal melihat juga jumlah followers ataupun jumlah akun media sosial kalian gitu. Mereka bakal melihat tersebut karena salah satu tahapnya adalah kalian bakal mengendorse produk mereka gitu ya. Itu salah satu feedback yang dari tipikal marketing. Nah, lalu ada juga yang tipikal donasi. Donasi ini enak, jadi mereka tinggal ngasih aja udah. Nanti kalian
nggak bakal minta feedback apa-apa, mungkin hanya feedback untuk pasang logo company-nya mereka gitu. Karena tipikal yang perusahaan punya CSR ini adalah hal yang wajib bagi mereka lakukan untuk kegiatan sosial. Salah satunya adalah memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun kegiatan dari mahasiswa ataupun siswa gitu ya. Nah, terakhir bisa dari teman-teman ngajuin ke NGO dan government. Biasanya kalau ke NGO government ini prosesnya lebih lama karena di government sendiri ataupun di pemerintah sendiri proposal itu banyak banget yang masuk gitu ya. Nah, terakhir teman-teman sekalian make the proposal. Nah, karena ini paling urgensi banget kalian buat proposal yang semenarik mungkin. Ketika kalian ngeprint proposalnya, usahakan printan tersebut dari kertas yang bagus, semacam kertas art gitu ya teman-teman sekalian. Terus desainnya juga harus bagus, kesesuaian isinya tadi dari latar belakang, timelinenya, kegiatannya apa. Terus juga teman-teman harus pastikan nyertain LOA-nya, bahwasanya teman-teman diterima di kegiatan tersebut ataupun di delegasi tersebut gitu ya. Terus teman-teman juga masukin kontak person teman-teman, nomor rekening dan lain sebagainya. Terus ada berapa sih yang kamu butuhkan atau fund-nya itu. Terus terakhir kalian masukin beberapa lampiran-lampiran sebagai data pendukung buat teman-teman sekalian gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tahap pencarian. Nah, teman-teman ketika tahap ini paling tidaknya ngetahui 3 tahap yang saya sarankan, yaitu know the time, go to the target, dan terakhir follow up. Nah, untuk teman-teman sekalian, ketika kalian ngajuin proposal, kalian harus ketahui dulu nih waktunya itu kapan gitu ya. Nah, beberapa saran, lebih baik kalian lakukan 2 bulan sebelum agenda itu berlangsung gitu ya teman-teman sekalian. Karena kenapa? Kalau kalian ngajuinnya sebulan sebelum berlangsung ataupun beberapa minggu, maka itu kemungkinan besar proposal kalian belum dicek atau langsung di reject gitu ya. Karena biasanya proposal itu kan beberapa company itu bakal numpuk gitu ya teman-teman sekalian. Dan kan mereka bakal juga nyeleksi ke kemana yang mereka kasih gitu, ke delegasi mana yang mereka bakal kasih gitu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman juga harus ketahui beberapa perusahaan itu punya waktu tutup bukunya gitu ya. Biasanya tahunannya itu di akhir tahun, tapi ada juga beberapa company yang berbeda untuk waktu tutup buku mereka gitu. Nah, semisal kalian tahu nih agenda kalian di bulan Januari, di bulan Februari ataupun Maret, tapi kalian ngajuin sebulan ataupun 2 bulan sebelum itu, pas kalian ngajuin itu adalah waktu mereka tutup buku gitu ya. Nah, secara otomatis mereka nggak punya dana lagi untuk CSR-nya ataupun untuk kegiatan itu gitu. Jadi secara nggak langsung ya proposal kalian bakal di reject gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kalian udah ngetahui waktu kapan yang terbaik, maka teman-teman ya udah langsung go to the target. Kalian sebarkan semua proposal-proposal tadi yang udah kalian list ke beberapa instansi, maupun itu dari NGO, government, company gitu ya teman-teman sekalian. Nah, tinggal kalian usahakan aja gitu ya. Jangan sampai beberapa dari orang-orang yang ngajuin proposal itu mereka ketika mereka ngajuin di perusahaan A, dia tunggu dulu di perusahaan ini diterima atau enggak, baru dia ngajuin ke B. Nah, jangan lakukan konsep itu, tapi teman-teman sebarkan luas dulu, langsung serentak. Sehari itu mungkin 5 proposal, besoknya 5 proposal lagi yang kalian ajukan di beberapa perusahaan yang udah kalian list gitu ya. Nah, masalah nanti, masalah keterima atau enggak, yaitu tinggal kalian terima aja. Nah, kalau kalian misal keterima semua nih di perusahaan A, B, C yang kalian taruhin, nah teman-teman tinggal pilih aja nanti mau ambil yang mana gitu ya. Karena ini nanti bakal berhubungan sama reporting. Asal jangan teman-teman jangan ngambil semuanya gitu ya. Nanti karena ini bakal berhubungan dengan pelaporan gitu. Nanti bisa juga berhubungan dengan hukum yang berlaku gitu ya teman-teman sekalian. Nah, terakhir, ketika kalian udah ngajuin proposal, jangan lupa untuk follow up gitu ya. Ada beberapa orang ketika ngajuin proposal ya udah tinggal mereka tunggu aja hasilnya, tapi mereka nggak follow up gitu. Nah, itu strategi yang salah gitu ya. Lebih baiknya kalian ketika ngajuin proposal jangan dititipkan di satpamnya gitu ya. Atau lebih baiknya kalian langsung berikan proposal tersebut kepada pihak yang berwenang gitu ya. Jangan dititipkan. Nah, ketika kalian udah memberikan,
Terus kalian jangan lupa untuk meminta kontak person dari mereka ataupun minta kontak instansi mereka. Nah, setelah 2 sampai 3 minggu kalian lakukan follow up. Kalian tanyain bagaimana prosesnya, apakah sudah diterima, apakah ada hasil yang baik gitu. Nah, teman-teman tinggal follow up lagi gitu ya. Nah, kalau udah tahap-tahap ini kalian lakuin dan alhamdulillah keterima gitu ya teman-teman sekalian, maka teman-teman bakal reportingnya itu kalian bakal melaporin semua dana yang kalian gunakan tadi ya. Pertama yang kalian laporkan adalah resultnya, hasilnya apa, benefitnya apa, rewardnya yang kalian dapat ketika kegiatan tersebut apa. Karena kalau kalian punya benefit yang baik, terus kalian dapat penghargaan ketika kegiatan tersebut, maka ketika kalian ngajuin lagi untuk kegiatan yang lainnya itu bakal sustain gitu ya, bakal berkelanjutan gitu ya teman-teman sekalian. Karena mereka ngelihat track record kamu punya personal branding yang bagus gitu ya. Nah, kedua teman-teman sekalian, ketika kegiatan tersebut berlangsung maka teman-teman dokumentasi, kalian foto kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bukti kalau kalian memang melakukan ataupun join di kegiatan tersebut. Dan terakhir, yang paling penting adalah bukti untuk penggunaan dana yang kalian pakai. Biasanya mereka bakal minta, paling wajibnya adalah kwitansinya ataupun slip pembayaran. Nanti beberapa company ataupun instansi bakal minta juga bukti tiketnya. Mungkin kalau teman-teman delegasi ke luar negeri mungkin tiketnya apa. Terus juga biasanya juga mereka bakal minta boarding pass gitu ya, atau mereka bakal minta bukti-bukti yang lainnya seperti apa gitu ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin ini aja tahap yang dapat saya berikan dari beberapa penyampaian saya mengenai mekanisme sederhana dari pengajuan proposal, yakni dari persiapan, tadi sudah saya sampaikan, kalian riset dulu, terus buat proposal, terus tadi juga ada bagian sourcing, kalian pencarian, take action-nya seperti apa, dan jangan lupa follow up, dan terakhir pelaporan. Nah, pelaporan ini juga penting, jangan sampai nanti teman-teman udah pakai dananya, tapi kalian nggak ngelapor, gitu ya. Nanti kalian kalau nggak ngelapor itu bakal berurusan dengan hukum, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme sederhana untuk pengajuan proposal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.